Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 14 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang memberkati setiap langkah hidup kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya ada berkat Tuhan bersama kami. Tuntunan firman-Mu akan menuntun kami ke jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, takluk kepada pemerintah. Takluk kepada pemerintah. Saya bacakan dari Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tiap-tiap orang harus tunduk. Maaf saudara, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Nero menjadi kaisar di Roma, yaitu antara tahun 54 sampai tahun 68 Masehi. Kaisar Nero bersikap kejam terhadap orang Kristen. Bahkan sejarah gereja mengatakan bahwa Paulus dihukum pancung di saat Kaisar Nero berkuasa. Kita lihat dalam renungan kita pagi hari ini bahwa Rasul Paulus mengingatkan orang percaya bagaimana pun baik atau buruknya pemerintah, orang percaya harus tunduk. Kecuali saudara pemerintah memaksa kita untuk menyangkal iman. Kecuali pemerintah melarang kita untuk memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul, Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah karena Allah memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Tentunya saudara, ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana kita menjadi buku yang terbuka, hidup kita yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Paulus mengingatkan di sini tiap-tiap orang, artinya setiap orang harus takluk. Setiap orang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau hari-hari ini saudara, aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka orang percaya diajarkan lewat Alkitab ini, kita harus takluk. Amin. Kita harus takluk. Di dalam ayat ini Paulus memberikan alasan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Yang pertama dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Inilah alasan Paulus mengatakan itu. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bagaimana kalau pemerintah itu jahat? Misalnya saudara, dalam Alkitab ini ketika Yesus lahir, maka ada satu aturan dari pemerintah bahwa semua orang yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Karena kaisar, yaitu Herodes, ingin membunuh Yesus. Tetapi kalau kita melihat saudara, Tuhan sendiri yang menumbangkan Herodes. Tuhan sendiri yang berperkara bagi Herodes. Jadi saudara, bagi pemimpin-pemimpin yang jahat, Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang berdaulat.
Tetapi kita orang percaya diajarkan kepada kita, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Yang kedua, saudara, 4a dikatakan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya pemerintah menjadi alat Allah untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Paulus menulis surat kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Paulus mengajarkan supaya kita berdoa untuk raja-raja, supaya kita berdoa untuk semua pembesar. Supaya apa? Supaya kita dapat tenang, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Ini saudaraku yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang yang percaya. Yang ketiga, saudara, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu dipakai Allah untuk menghukum orang-orang jahat. Jadi pemerintah itu juga menjadi hamba Allah, dikatakan saudara, menjadi tangan Tuhan untuk membalaskan kejahatan-kejahatan orang-orang jahat. Maka itu saudara, kita harus takluk kepada pemerintah. Kita harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini renungan yang boleh kami dengarkan, supaya kami takluk kepada pemerintah. Biarlah Roh Kudus memberkati firman-Mu, dan setiap kami pun beroleh iman dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.